Gambar anak SMP ini dipotret kala kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto bernama makan bergizi gratis diterapkan. Tidak ada yang aneh sampai kamu melihat jika gambar ditarik dengan utuh. Di samping persis anak SMP itu ada perwira militer bermelati, dan ternyata terlihat pula di kesempatan yang lain. Pemandangan tentara mengurusi perkara sipil tak hanya muncul di program makan bergizi gratis semata. Di era pemerintahan Prabowo yang baru berusia tak sampai setengah tahun, jalan untuk tentara unjuk dominasi mulai perlahan terbangun. Jadi satu-satunya jalan untuk pertahanan Indonesia adalah dengan manpower. Ya, di mana-mana ini sudah ditinggalkan. Militer punya peran sekaligus sejarah yang krusial dalam pembentukan Indonesia. Sejarah membuktikan bahwa militer tak hanya terlibat urusan perang, tapi juga politik dan urusan sipil. Makalah yang ditulis David Jenkins ini menunjukkan bahwa akarnya dapat dilacak setidaknya pada akhir 1950-an. Waktu itu, A.H. Nasution, Panglima TNI dalam pidatonya mengatakan tentara tidak cuma berperan menjadi alat pemerintahan, melainkan harus bergerak sebagai salah satu kekuatan pejuang rakyat. Dengan kata lain, Nasution ingin tentara memegang bagian atas kendali pemerintahan. Perlahan, gagasan Nasution terwujud dengan berbagai keterlibatan tentara dalam pencaturan politik, seperti ketika pembekuan seluruh partai politik pada 1959. Atau saat sepertiga komposisi kabinet kerja diisi oleh tentara yang kemudian memberi kekuatan untuk memblokir akses kepada kelompok komunis. Masa-masa ini dibilang penuh dinamika politik yang melibatkan Nasution, Soekarno, dan PKI yang saling berebut pengaruh dalam konstelasi politik Indonesia, sampai akhirnya tiba pada 1965. Rezim Soekarno dikudeta dan menaikkan Soeharto sebagai presiden yang kelak berkuasa selama 32 tahun. Soeharto lalu membangun rezimnya sendiri diberi nama Orde Baru. Kekuatan berpusat padanya dan militer yang berada di sekelilingnya. Pengaruh Soekarno dan PKI disapu sampai bersih, sementara anasir-anasir politik lainnya jangan sampai mengusik kursi kekuasaannya. Sedangkan dari sisi internal, Soeharto melucuti banyak kekuatan dan pengaruh di tubuh militer. Lalu memindahkan semua itu ke dirinya sehingga tercipta kontrol yang kuat. Doktrin militer untuk mendominasi kian dikukuhkan lewat serangkaian keputusan yang dirumuskan melalui berbagai seminar sejak 1966. Tentara tak hanya ingin memegang peran sebagai kekuatan militer, melainkan juga kekuatan sosial politik, dan keduanya turut dibarengi dengan perluasan ruang lingkup militer itu sendiri yang salah satunya mencakup bisnis. Per awal 1980-an, ada lebih dari 16.000 tentara yang duduk di kursi pemerintahan sipil, menjalankan tugas-tugas yang tak ada kaitannya dengan pertahanan. Analisis yang ditulis Harold Crouch ini menggambarkan bagaimana militer ingin menciptakan kestabilan di tengah masa transisi periode kekuasaan yang cukup volatil. Dalam Orde Baru, partisipasi intelektual, ekonom, organisasi sipil, hingga partai politik memang ada. Namun, kehadiran mereka tak lebih sebagai penopang kekuasaan militer Orde Baru. Pada akhirnya, kekuatan dan kekuasaan tetap berada di tangan militer yang seringkali tidak diimbangi dengan check and balance. Paradigma militer bahwa mereka adalah penjaga Pancasila dan Indonesia telah menuntun kepada berbagai penyingkiran secara terstruktur dan sistematis, mulai dari tragedi 1965, aneksasi Timor Leste, Papua, pembantaian ulama di Talang Sari dan Tanjung Priok, sampai extrajudicial killing yang ditunjukkan kepada para bandit. Di waktu bersamaan, demi kekuasaan yang langgeng, militer Orde Baru tidak menghendaki partai-partai oposisi yang lantas diredam lewat kebijakan fusi. 3 dekade lebih militer memegang di hampir semua aspek kehidupan masyarakat Indonesia, dan upaya untuk menggerus pengaruh tersebut bermunculan tak lama usai Soeharto turun panggung pada 1998. Seiring jatuhnya rezim Orde Baru, kewenangan dan kekuatan ABRI dipreteli. TNI tak boleh lagi berpolitik atau menduduki jabatan sipil dan diminta fokus untuk urusan pertahanan negara. Pendek kata, tentara dikembalikan ke barak militer.
Usaha untuk mengembalikan fungsi TNI ternyata tidak mudah. Pada November 2023, Joko Widodo, presiden waktu itu, menandatangani Undang-Undang Aparatur Sipil Negara terbaru. Dalam aturan ini disebutkan bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi anggota TNI. Sekitar 19 tahun sebelum aturan itu dibuat, muncul lebih dulu Undang-Undang TNI, yang di dalamnya menegaskan bahwa TNI bisa menduduki jabatan sipil ketika ia pensiun, atau dengan mengutip pasal berikutnya, TNI aktif dapat berkantor di luar militer, hanya saja dibatasi di 10 lingkup area. Aturan ASN terbaru dikritik berbagai organisasi sipil sebab dinilai bakal menimbulkan tafsir yang lentur mengenai kemungkinan tentara menjadi ASN selain menciptakan patok untuk kembalinya dui fungsi TNI yang sudah disingkirkan pada 1998. Data Kementerian Pertahanan memperlihatkan lebih dari 1.500 tentara aktif menduduki jabatan sipil pada 2019. Sementara pantauan Ombudsman RI menunjukkan sekitar 27 orang prajurit TNI rangkap jabatan di BUMN. Pemberlakuan aturan ASN disusul permintaan revisi Undang-Undang TNI pada pertengahan 2024 lalu. Usulan revisi undang-undang ini memantik kontroversi lantaran memuat perubahan pasal-pasal yang dikhawatirkan bakal mengembalikan posisi TNI sebagaimana era Orde Baru. Revisi UU TNI itu sebagai contoh menyertakan perubahan ketentuan terkait larangan untuk duduk di jabatan sipil. Lalu, revisi UU TNI juga ingin memperbolehkan prajurit berbisnis. Bisnis bukan hal baru lagi bagi TNI. Riset ini menunjukkan bahwa pasca 1998, militer tidak punya keistimewaan untuk mengamankan bisnis mereka, sebagaimana yang pernah terjadi pada Orde Baru. Militer harus bersaing dengan aktor politik dan ekonomi lainnya untuk memperebutkan peluang bisnis yang ditawarkan negara. Tidak ketinggalan, revisi UU TNI hendak memperpanjang masa pensiun hingga 60 tahun. Keinginan ini dikritik sebab hanya akan menumpuk karir pada perwira yang sebelumnya sudah lebih dulu memunculkan masalah pada 2019. Penumpukan perwira-perwira ini diduga menjadi hal yang mendorong Jokowi untuk membuka pintu mereka ke jabatan pemerintahan, demikian kata kelompok sipil. Sama seperti pendahulunya, Jokowi menurut riset yang ditulis Evan Laksamana cenderung hati-hati dalam memaintenance hubungan dengan TNI. Tujuannya yakni agar kepentingan TNI tidak terusik. Evan mengatakan bahwa Jokowi membuka komunikasi dengan militer, terutama di periode pertama, dibantu oleh para purnawirawan seperti Luhut Panjaitan, Hendro Priyono, hingga Agung Gumelar. Seiring waktu, pendekatan Jokowi berubah, terutama ketika menyadari ia tak punya partai politik. Konflik dengan PDI Perjuangan, partai yang mendukungnya juga akhirnya tidak memberikan ia banyak pilihan dalam konteks konsolidasi kekuatan. Kekuasaannya pun lalu dijalankan dengan Polri dan TNI sebagai salah dua penopangnya. Sama seperti di tubuh Polri, Jokowi lalu menempatkan orang-orang yang dulu ia kenal menjadi pucuk dari elit di militer. Ia ingin ambisi di sektor perekonomian dapat berjalan stabil dengan TNI dan Polri berada di bawah genggamannya. Sehingga apa yang ia anggap sebagai ancaman, seperti mereka yang kritis terhadap pemerintah, dapat diredam secepat mungkin. Cara Jokowi memegang militer di akhir masa pemerintahannya turut dinilai akademisi menjadi bentuk upaya intervensi dalam memenangkan Prabowo dan Gibran Rakabuming, anak pertamanya, di kontestasi Pilpres 2024. Prabowo Gibran sendiri berhasil memenangkan pemilu. Tapi yang jelas juga Prabowo itu punya distrust terhadap kekuatan masyarakat sipil. Walaupun dia politisi, dia tuh nggak terlalu percaya. Seperti makan siang gratis ini. Ya. Makan siang gratis ini kan yang mengoperasikan makan siang gratis ini kan militer sebetulnya. Di bawah komando Prabowo, militer diprediksi memperoleh panggung yang signifikan. Latar belakang Prabowo sebagai mantan Danjen Kopassus, menantu Soeharto, dan sosok yang pernah menduduki kursi Menteri Pertahanan adalah beberapa alasan yang terlihat terang benderang. Warna militer bahkan sudah terlihat tidak lama setelah dilantik ketika ia memutuskan untuk memasukkan 10 menteri atau wakil menteri dengan background militer. Dari Syafri Samsudin, Agus Harimurti, Sugiono, Iftitah Sulaiman, Frederick Ludwig Paulus, Bambang Eko Suharyanto, Doni Ermawan, Didit Herdiawan, Teddy Wijaya, hingga Osi Dermawan. Ada pula nama Aryo Windutomo yang diangkat sebagai Kepala Sekretariat Presiden.
Dua pos penting dan strategis bahkan dipegang militer sekaligus. Tidak sekedar di jajaran kabinet, orang-orang militer juga duduk di badan pemerintahan, dari Aris Marsudianto sampai Lodwig Pusung. M. Herindra yang dulu menjadi wakil Menteri Prabowo sudah lebih dulu diangkat menjadi kepala BIN. Satu badan yang bertugas melaksanakan program utama pemerintahan Prabowo pun diisi orang-orang militer. Tidak tanggung-tanggung, sebanyak 5 purnawirawan TNI memegang jabatan inti di Badan Gizi Nasional. Dari ranah praktis, Prabowo mengarahkan secara aktif keterlibatan tentara dalam mendukung kebijakan prioritasnya. Di program makan bergizi gratis, sebagai contoh, sebanyak lebih dari 350 kodim akan membantu urusan logistik dan distribusi. Ribuan tentara juga telah disiapkan untuk program ketahanan pangan, seperti pembangunan food estate di Merauke. Baru-baru ini, Prabowo juga ingin memasukkan mantan narapidana narkotika ke dalam pasukan komponen cadangan. Kemudian, untuk menjaga keberlangsungan kebun sawit yang dianggap Prabowo sebagai aset negara, tentara akan diturunkan dalam kapasitas pengamanan. TNI sendiri, terutama Mantra Darat, di waktu yang sama berencana untuk membangun 22 kodam di seluruh Indonesia, melengkapi 15 kodam yang ada. Satu kodam terdiri beberapa level turunan institusi, sehingga kapasitas tentara yang dibutuhkan bakal begitu besar. Paradigma pemerintahan Prabowo yang bercorak militer tidak bisa lepas dari pandangannya yang begitu populis, bahwa keutuhan negara berada di atas segalanya. Jargon ini konsisten ia serukan selama ia turun ke gelanggang politik. Kalau usaha untuk memprofesionalkan tentara, itu saya kira zaman Soeharto itu jauh lebih maju. Khususnya tahun 88-85, sejelek-jeleknya Benny Murdani ya. Dia benar-benar berpikir tentang tentara profesional. Jadi Kodam pada waktu itu, Benny Murdani itu paham betul bahwa problem utama militer Indonesia ini adalah span of command-nya itu tuh sangat rentan untuk menjadi di-abuse gitu ya. Di-abuse untuk memperkaya orang atau untuk memperkuat kekuasaan. Oleh karena itu, dia potong jumlah kodam. Meski begitu, pelibatan tentara dalam setiap urusan pemerintahan terlebih yang berkaitan dengan kebutuhan warga sipil bisa jadi malah membuka pintu terjadinya penyelewengan wewenang. Orde Baru sudah membuktikannya, dan jika itu kurang cukup, kita bisa melengok sebentar ke tanah bernama Papua ketika kehadiran tentara justru melanggengkan praktik kekerasan kepada warga sipil. Tak hanya Papua, tentara juga bisa menghempaskan mereka yang menolak pembangunan PSN sebab merebut ruang hidup yang selama ini menghidupi mereka. Tentara akan bersikap aktif lantaran PSN memiliki status objek vital nasional yang mesti dilindungi dan mereka yang tidak setuju atas hal itu dapat dipersepsikan musuh negara. Dan bayangan Prabowo, kalau manpower ini sudah bisa dilipat gandakan, berarti juga nanti bagus untuk kekuasaan dia gitu, tapi juga bagus untuk postur keamanan gitu ya. Jadi tentara bisa lebih berperan lagi dalam kehidupan sosial dan politik gitu. Jumlahnya semakin banyak dan terus kemudian dari sini ini yang akan memodernisasikan bangsa. Ya. Nah, itu yang belum, caranya gimana itu yang belum jelas. Dengan pemandangan ini, 5 tahun ke depan kiranya akan menjadi lanskap rezim militer yang menopang gerak pemerintahan Prabowo. Pertanyaannya, akan sejauh mana? Kalau saya sih mereka memang benar-benar ingin menghidupkan Dwi Fungsi. Dan ada kembali lagi jalur ya, bahwa tidak ada jalur lain dari membangun negeri ini kecuali lewat jalur militer.